komputer ya. Baik. Kalau kita ngobrolin memori itu ada tempatnya di lokal gitu ya. Memori yang di lokal ini adalah memori yang built-in berada dalam CPU. Berarti sudah ada di dalam bawaan si CPU-nya sendiri. Diperlukan untuk semua kegiatan CPU dan biasanya kita sebut register. Sebentar, saya admit dulu teman-teman ya. Lanjut lagi. Jadi kalau ngobrolin register gitu ya, itu memang dipakai oleh CPU untuk bisa membaca, menyimpan gitu ya, dari semua perangkat dan juga yang dibutuhkan oleh user gitu ya. Nah ini register sudah bisa digunakan biasanya di dalam CPU. Dan ada lagi namanya memori internal. Kalau memori internal sebenarnya berada di luar CPU. Artinya kalau ngobrolin di luar CPU itu bukan artinya di luar PC ya gitu. Jadi dia maksudnya ini memori internal itu kalau kita ngobrolin motherboard gitu ya. Kalian tahu motherboard kan ya? Kalau tadi memori lokal itu si register sudah ikut di dalam si motherboardnya gitu ya. Sedangkan kalau memori internal ini ada di dalam motherboard tapi yang harus ada slotnya seperti itu. Nah biasanya sebutnya adalah RAM gitu ya. Diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi atau operasi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor tanpa modul perantara. Memori internal biasanya disebut memori primer atau memori utama. Memori internal biasanya kita menggunakan media RAM. Ada yang tahu singkatan RAM apa? Singkatan RAM apa? Sip, betul ya, random access memory gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat kalau yang memori eksternal gitu ya. Nah, ini bersifat eksternal atau di luar gitu, di luar CPU gitu. Tidak diperlukan di dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Kalau ngomongin register itu biasanya ada di dalam prosesor juga gitu ya. Kalau si RAM kan di motherboard ya. Kemudian kalau memori eksternal berarti bisa di luar dari PC gitu ya, seperti itu. Nah, apa aja memori eksternal bisa kita lihat nih contohnya di sini nih. Mungkin kalau zaman sekarang kita lebih mengenalnya adalah USB ya. USB itu termasuk memori eksternal. Kalau zaman dulu kita ngobrolin namanya disket gitu ya. Disket itu ada yang 5/4 floppy. Nah ini yang kayak gini nih. Saya mungkin udah pernah cerita sama kamu tentang saya nggak tahu di kelas kamu apa di kelas lain gitu ya. Disket yang 5/4 floppy ini adalah seperti ini bentuknya. Warnanya hitam, bentuknya kayak karton gitu. Tapi karton plastik ya. Karton plastik. Sebentar saya admit dulu teman ya. Karton plastik terus dia bisa dimasukkan ke dalam perangkatnya, yaitu tempatnya adalah apa ya namanya, floppy disk gitu ya, floppy disk gitu. Seperti itu. Jadi ada tempat untuk disketnya biasanya mungkin di era tahun Pentium 1 sampai Pentium 3 juga masih ada ya yang pakai ini yang disket ini. Disket yang 3,5 floppy gitu ya. 3,5 floppy yang ini nih lebih kecil, dia bentuknya dari bahan plastik gitu ya. Dan tapi lebih kecil dan bisa dimasukkan. Biasanya nih Pentium 3 pakai ini nih. Kalau Pentium 1 mungkin masih ada yang bentuk ini, tapi biasanya
sudah mulai agak jarang ya yang pakai 5/4 floppy. Bentar saya admit dulu teman ya. Lanjut lagi. Nah, jadi namanya eksternal berarti ada di luar, berarti ada hardware tersendiri yang untuk bisa membaca dan mengoperasikan gitu ya si memori eksternal ini gitu. Nah kalau mungkin zaman sekarang udah pakai CD juga ya. Sebenarnya sih CD udah masuk dari Pentium 1 juga udah ada ya bentuk CD seperti ini. Kecuali kalau 386 PC yang 386 itu kan mungkin belum ada. Biasanya kalau 386 ya ini bentuknya kayak yang 5/4 floppy nih gitu ya. Bentuknya CD biasanya dia ada tracknya gitu. Jadi kalau kalian lihat di CD itu ada garis-garis tipis gitu yang mungkin tidak terlalu terlihat gitu ya secara kasat mata, tapi kalau kita perhatiin gitu ya dari samping itu kelihatan tuh dari yang segi bawah ya bukan yang atas, untuk CD-nya itu ada track-tracknya gitu. Jadi track itu digunakan untuk membaca dari si CD tersebut. Makanya kadang kalau kita lihat nih CD udah kepake apa belum sih gitu ya. Kita bisa ngelihat tuh tracknya udah gelap apa belum gitu. Kalau udah gelap berarti udah dipakai gitu kan seperti itu. Tapi kalau masih polos gitu biasanya itu belum dipakai tuh gitu. Karena tracknya belum terisi oleh file-file kita gitu kan seperti itu. Nah, jadi itu bisa kita identifikasi gitu ya untuk CD. Terus kemudian ada lagi yang bentuk kayak kaset ya, berarti dia pakai pita ya di sini ya. Nah ini biasanya mungkin digunakan oleh handycam gitu ya, itu bisa masuk pita-pita seperti ini. Kemudian apa lagi nih? Ini kaset ya. Ini saya kayak kaset gitu ya, seperti itu. Nah itu masuk sebenarnya memori eksternal gitu ya, yang memang tidak built-in langsung di dalam PC, tapi bisa di combine atau ditambahkan gitu perangkat hardware-nya seperti itu di PC. Oke, lanjut. Kita bahas kinerja memori. Ada 3 buah parameter kinerja sistem memori. Yang pertama adalah waktu akses atau access time. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis gitu. Jadi kita bisa bedain tuh yang tadi RAM ya, dia memori internal, dia akses time-nya adalah untuk baca dan tulis. Bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu gitu ya. Jadi kayak misalkan tadi si CD gitu ya, itu termasuk kan memori eksternal ya, dia yang non-RAM. Itu dia mengaksesnya di mana? Ya di track itu misalkan, di track itu dia udah baca satu track gitu dibagi beberapa sektor gitu ya, ada sektor-sektornya. Sektor itu kayak kalau track kan yang lingkaran-lingkarannya, sektor itu dia sebenarnya membagi dari setiap lingkaran itu kan 360 ya. 360 mungkin sekitar 0 sampai 30 derajat gitu ya, itu masuk ke dalam sektor 1 gitu ya. Terus 31 sampai 40 atau 45 gitu itu masuk ke sektor 2 gitu. Itu nanti mungkin saya akan jelasin lebih detail untuk masalah si CD ya, seperti itu. Jadi bagi non-RAM access time adalah waktu untuk baca dan tulis tapi pada lokasi tersebut gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan proses dari layar kita ketik kemudian nyampe di layar terus kemudian terbaca kita simpan kemudian kita simpan di CD misalkan ya,
kita pakai proses simpan di CD. Nah, pada saat pengetikan ataupun sampai ke layar itu bukan tugasnya si CD gitu ya, gitu. Itu masuk ke memori internal yaitu RAM, gitu, seperti itu. Nah, pada saat kita mau simpan gitu ya di CD, di area CD, nah itu baru dibaca oleh si CD tersebut. Gitu. Jadi memang proses baca dan tulis itu di lokasi mana, gitu, seperti itu. Itu untuk waktu akses. Kemudian ada yang kedua, waktu siklus atau cycle time. Waktu siklus adalah waktu akses ditambah dengan waktu transien hingga sinyal hilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Jadi kalau cycle time berapa sih waktu yang memang dibutuhin dari satu jadi kayak kemarin kita bahas tentang si ini ya, si siapa namanya, pipe learning ya. Itu kan ada apa namanya, feed, terus kemudian ada simpan, terus ada execute gitu kan, seperti itu. Nah, proses itu sebenarnya hitungannya satu cycle time gitu ya. Jadi sampai juga misalkan kalau kita ngetik secara cepat gitu ya, kemudian dia membacanya per huruf itu tidak terjeda satu gitu agak lama gitu, tapi karena kita ngetik cepat dia pun akan berproses secara cepat juga, itu masuk ke dalam satu cycle time, seperti itu. Jadi bila dibaca juga secara destruktif gitu. Lanjut lagi, bagian yang ketiga, parameter yang ketiga adalah transfer rate atau laju pemindahan, gitu ya, transfer. Transfer rate adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori, gitu ya. Bisa mau ke unit memorinya atau keluar dari unit memori ya, itu istilahnya transfer. Nah, bagi RAM, transfer rate siklusnya adalah transfer rate-nya adalah 1 per waktu siklus ya, 1 per cycle time gitu ya bahasanya. 1 per waktu siklus atau 1 per cycle time. Nah, bagi non-RAM bahasnya adalah seperti ini. Gitu. Transfer rate non-RAM itu adalah TA ya, gitu. TA itu bisa didapat dari TN atau waktu rata-rata untuk membaca atau menulis jumlah n bit gitu ya, dikurang dari n per r. N adalah jumlah bit, r adalah kecepatan transfer dalam bit per detik. Itu. Nah, ini transfer rate non-RAM. Gitu ya. Seperti itu. Lanjut lagi, kalau ngobrolin memori itu ada hierarkinya atau urutan secara apa ya, piramidanya gitu ya. Di sini adalah unjuk kerja terbaik memori harus mampu mengikuti CPU gitu ya. Semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bitnya. Gitu. Jadi makin cepat gitu ya, makin cepat ya pasti makin mahal gitu ya harga per bitnya. Kemudian semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bit gitu ya. Kemudian semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses gitu. Nah ini dari hierarki memori. Kita lihat lagi apa sih hierarki memorinya itu. Ternyata yang pertama adalah register gitu ya. Register itu masuk ke paling atas gitu karena sangat dekat dengan si motherboard ya gitu ya, paling atas karena dia masuk juga ke dalam prosesor gitu ya. Register, kemudian cache gitu ya, itu masuk ke dalam memori tingkat atas ya gitu. Kemudian main memory biasanya kita sebut RAM gitu, yang tadi udah cerita ya, main memory atau internal gitu ya, itu masuk ke dalam si RAM, random access memory. Kemudian magnetic disk, magnetic tape itu masuk ke urutan 4 dan 5, yang paling bawah. Istilahnya
di sini adalah eksternal gitu ya. Memori eksternal dari di luar dari CPU itu ada di tingkat yang bawah gitu. Yang atas ini adalah yang sangat dekat dengan si si motherboard ya, seperti itu. Semakin menurun hierarki, penurunan harga per bit gitu. Jadi harganya akan lebih murah gitu ya, seperti itu. Dibandingkan yang paling atas gitu ya, register. Kalau ngomongin register, kalau terjadi kerusakan ya berarti dirusaknya prosesor ya. Kalau rusak prosesor otomatis harganya udah hampir dekat dengan harga laptop baru dan sebagainya gitu kan, atau komputer baru gitu. Jadi memang istilahnya kan karena otaknya si PC ataupun laptop gitu ya ada di prosesor, otomatis itu harganya pasti mahal. Kemudian peningkatan kapasitas gitu, semakin ke bawah kita bisa makin besar kapasitas atau kita bisa tambah-tambahin atau ganti-ganti gitu ya, seperti itu masuknya. Kayak magnetic disk gitu ya, kita bisa kalau udah nggak muat nih segini ya udah tambahin yang lain gitu ya, seperti itu. Tuh masuknya. Kemudian lanjut lagi peningkatan waktu akses. Semakin cepat ya, waktu aksesnya semakin cepat dari atas ke bawah gitu. Jadi proses pembacaan, terus tulis dan sebagainya, simpan dan sebagainya itu masuk lebih cepat gitu ya daripada register gitu ya atau yang paling atas. Jadi semakin ke bawah semakin cepat. Kemudian penurunan frekuensi akses memori oleh CPU gitu. Jadi frekuensi aksesnya makin turun ya. Kenapa? Karena kita belum tentu selalu pakai kan untuk magnetic disk dan magnetic tape gitu ya. Tapi kalau register pasti kan terus otomatis kita buka aja si PC atau laptop itu udah pasti udah otomatis dia mulai bekerja gitu ya. Jadi otomatis pasti lebih penurunan frekuensi akses. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Habis ya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup jelas ya? Tapi nanti mungkin akan saya pekan-pekan selanjutnya akan bahas tentang CD lebih dalam lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya mau absen nih. Silakan on cam ya. Alivio Novel ada? Hadir, Bu. On cam Alivio. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Sip. Taruh. Ini. Oke, lanjut lagi ya. Aziz Bayu Pratama, adakah Aziz? Aziz nggak ada. Oke, lewat. Lanjut. Bevon Mario. Bevon. Hadir, Bu. Oke, hadir sih. Hadir. Oh ya, saya mengingatkan lagi untuk tugas kelompoknya nanti setelah UTS langsung ditayangkan ya. Jadi dikasih lihat dulu aplikasinya jadi apa enggak seperti itu. Terus kemudian untuk makan